Hai, selamat datang di Mama Serba Bisa. Selamat datang di rumah Dante. Rumah ini sangat spesial buat keluarga kita karena ini rumah pertama ya bagi keluarga kita gitu. Dulunya sih hidup di apartemen, jadi lebih spesial lagi karena rumah ini juga terbuat dari bahan-bahan yang eco living ya. Dante say hi. Hai. So, aku akan kasih kalian tour dan hari ini kita akan tour untuk area di lantai 1 dulu. Nanti next episode aku akan kasih kalian lihat episode kedua, episode selanjutnya itu adalah di lantai 2, di lantai 2 rumah Dante. So, apa sih spesialnya dari rumah Dante ini? Ikutin tournya langsung sekarang juga. Oke, sebelum kita mulai masuk dari pintu rumah kita, aku mau kasih tahu dulu sebenarnya di awal pembangunan kita maunya pintu depan itu ada di area ini. Tapi di kehidupan sehari-hari karena sifatnya rumah kita ini open living alias banyak pintu ya, karena kita ingin sirkulasi yang baik bagi rumah kita. Jadi kita bisa masuk dari mana aja. Tapi aku mau kasih lihat apa sih spesialnya pintu yang tadinya kita rencanain untuk jadi pintu utama kita. Yuk. Oke. Kalau dilihat ini ada pintu kayu, lalu ada hiasan ornamen besi di luarnya. Ini ala-ala Viking gitu, ala-ala kalau tahu pernah nonton film The Viking. Ini kurang lebih stylenya dari The Viking karena suami aku asalnya dari Swedia. Jadi kita ingin kasih elemen style Swedia, dan dulu juga sebelum Dante lahir kita suka kasih nickname dia Viking baby. So itu alasannya. Oke, kita masuk ya. Ini nggak ada handle karena kita biasanya buka dari dalam. Nah, kalau masuk ke sini, ini kita namakan seperti mat room, di mana mat room ini tadinya sih buat nyimpen-nyimpen barang. Jadi kalau rumah di Eropa itu biasanya ada tempat untuk nyimpen sepatu, tempat nyimpen payung dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ruangan ini kita sulap untuk jadi ruangan kerja. Nah, jadi aku juga kalau mau ngedit konten gitu ya, kalau lagi serius kerja itu ada di sini. Karena ruang ini jadi tempat aku untuk kerja, ini dikasih meja dan pemandangannya juga ke kolam, jadi bikin lebih terinspirasi. Ruang kerja buat keluarga kita. Lalu kita lanjut masuk ke sini, ada ruang keluarga ya, kurang lebih living room lah. Tapi kita nggak punya ruang tamu, nggak beda living room, nggak punya TV di rumah ini. Kelebihannya nggak ada TV karena ya nonton sekarang sih pakai iPad aja gitu ya, dan juga bikin kita lebih sehat deh, nggak usah terlalu nonton berita-berita yang aneh. Nah, sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke ruang duduk lah, ruang living room kita. Ini pemandangannya biasanya sawah hijau-hijau, tapi sekarang lagi mau ditanam. Nah, nanti aku kasih deh foto yang ada hijau-hijau. Cozy banget. Dan aku juga ngikutin tren, nah ada indoor plant. Nanti kita punya video khusus untuk indoor plant deh, nanya-nanya sama tukang tanaman ya. Nah, living room kita ini bener-bener
konsepnya adalah open space. Open space itu artinya orang yang lagi duduk di ruang tengah bisa ngelihat orang yang lagi masak di dapur. Dan semua kursi yang ada di sini itu bener-bener saling nyambung ya. Kita memikirkan gimana supaya mereka bisa saling melihat satu sama lain dan banyak tempat duduk. Oh ya, aku mau kasih share yang di sini. Ada day bed di luar. Jadi orang yang duduk di luar juga bisa ngobrol sama yang di dalam. Terus dari jendela sini bisa ngelihat orang yang lagi ada di dapur. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pintu masuk bisa dari mana aja. Jadi kita suka untuk buka pintu di semua sisi setiap pagi dan kita tutup sebelum jam 6 ya. Kenapa? Karena banyak nyamuk kalau ditutupnya itu lewat dari jam 6. Lalu di sini juga ada pojokan untuk nyantai. Ya, ini bisa duduk di sini, bersantai, baca buku, atau mungkin ya main HP lah biasa kalau malam gitu ya, santai. Ini tempat favorit Dante kalau aku lagi masak, Dantenya duduk di sini. Jadi aku bisa awasin dia, terus dia bisa lihat aku gitu kan. Nah, ini area dapur. Nah, aku suka banget dengan counternya ini karena ini bener-bener memudahkan kalau kita lagi masak. Terus aku pakai kompor listrik atau kompor induksi supaya nggak ada api karena aku ada anak kecil. Jadi bener-bener faktor keamanan itu jadi salah satu pertimbangan kita pada saat kita bangun rumah ini. Terus ada oven, ada microwave, lalu juga laci-laci. Nanti aku akan bahas seputar dapur ini, seperti apa sih penyimpanan di dapur dan juga gimana sih caranya lebih mengorganisir dapur secara baik ya. Ini semua kayunya adalah kayu yang di recycle, alias kayu yang kita pakai ulang, yaitu dari jembatan atau mungkin dari kapal gitu ya. Ini kayu jati yang ada sebelumnya pernah dipakai, kita pakai. Yang ini pojok favorit aku karena ada buku. Sekarang sih aku kalau baca pakai Kindle, tapi ini buku-buku yang aku suka baca. Favorit aku itu Shantaram. Mungkin nanti kita bikin satu video khusus buat rekomendasi buku. Oke, ini buku the best buat aku. Isinya sih tebal banget tapi amazing story. So ini nantinya aku akan share ya untuk setiap pojokan atau setiap ruang fungsi rumah. Kenapa sih ditaruhnya di sini? Kenapa nggak di tempat lain dan sebagainya? Aku akan ada video khusus semuanya buat itu. So, jangan lupa subscribe supaya bisa dapat notifikasi kalau aku punya video baru ya. Nah, kalau yang di sini, wah enak banget anginnya. Kalau yang di sini aku suka untuk pakai biasa mungkin buat breakfast, tapi aku sendiri sih jarang breakfast. Biasanya suamiku hobinya duduk di sini sambil memandangi sawah, terutama kalau lagi hijau. Wah, cantik sekali gitu. Hey Dante. Nah, ini tadi daybed yang aku kasih lihat dari dalam. Ini tujuannya begini ya, enak hangout dan nongkrong di luar, tapi tetap bisa komunikasi dengan orang yang ada di dalam. Kalau misalnya ada teman atau bikin acara, kemarin sih waktu aku ulang tahun banyak sahabatku datang dari Jakarta, and mereka datang ke sini, kita ada lunch bareng. It's so nice. Jadi bener-bener open space buat hangout. Nah, lalu di luar sini nih aku kasih beginian buat Dante untuk main, dan juga ada trampolin. Dia dulu suka banget jumping dan it's really good buat dia. Tapi sekarang dia udah agak jarang, cuman tetap masih berguna terutama kalau lagi playdate ya. Lalu di sini ada storage room karena aku pengennya di dalam rumah itu selalu bersih dan rapi. Semua barang-barang yang kita nggak pakai
terutama barang-barang suamiku banyak banget. Nggak tahu dia dapat dari mana tuh semua barang. Itu kita simpan di sini, jadi nggak usah dibuka. Kemungkinan itu nggak rapi, tapi mungkin aku akan bikin video khusus buat ngerapiin storage. Jadi nyalain ya loncengnya biar dapat notifikasi dari video baru aku. Thank you. Nah, kayu-kayu di sini ini rencananya suamiku dia mau bikin project, mau bikin semacam pagar keliling di rumah aku ini untuk melindungi kita dari ular. Karena pernah satu kali ular masuk ke dalam rumah. Ya, tapi begitulah resiko untuk hidup di alam. Kalau hidup dekat dengan alam, ya tentu aja kita harus ini ya beradaptasi sama hewan-hewannya juga. Jadi kita akan kasih semacam pagar untuk melindungi area bawah supaya ular nggak bisa masuk merayap. Nah, aku juga punya kebun sayur kecil di belakang rumah. Ini isinya macam-macam dari dill, kemangi, pepaya, avocado, pokoknya banyak. Oh, sampai ada rosella juga. Jadi bisa langsung dipakai kalau lagi butuh buat masak. Oke, itu tadi tour rumahku di lantai 1 yang isinya adalah ruang kerja, ruang makan, ruang keluarga ya, ruang santai atau ruang hangout, dan dapur. Tungguin video aku tentang ruangan di lantai 2 di video selanjutnya.